Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma amin. Para ayah dan asatidz rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita semua ditakdirkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla untuk menambahkan keimanan yang ada pada diri kita dengan senantiasa mempelajari din yang mulia ini, untuk kemudian kita bisa memperbaiki diri kita dan kokoh di atas ilmu, sehingga dengan istiqomah di atas ilmu ini kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla kita bisa mendapatkan rahmatnya. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan setiap pengikutnya yang setia mengikuti jejak langkahnya hingga ajal menjemputnya. Tentunya bapak-bapak semua rahimani wa rahimakumullah masih mengingat ya konten isi kajian kita di Makom ya, yang saya ringkaskan misalnya bahwa seorang laki-laki itu adalah seorang qawam. Seorang qawam berarti dia itu adalah seorang pemimpin, yang seorang pemimpin pasti punya apa? Wilayah, ya kan? Ketika seseorang menjadi seorang pemimpin dan memiliki wilayah, maka dia harus benar-benar memfungsikan kepemimpinan ini dengan benar, ya. Yaitu justru untuk menjaga, ya kan, siapa yang ada di bawahnya, untuk mengayomi, ya, siapapun yang ada di bawahnya, bahkan untuk menasihati, ya, memberikan ilmu, ya, senantiasa membimbing siapapun yang ada di bawahnya. Bukan sebaliknya, malah justru apa? Menggunakan kekuasaan ini, kepemimpinan ini, wilayah ini dengan sesuatu yang tidak benar, yaitu dengan apa? Dengan menzalimi, ya, memaksa, ya, tidak menjaga, ya sebaliknya, ya. Maka alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk mengurai kembali makna dari kepemimpinan itu, qawamah itu dalam kasus-kasus rumah tangga, ya, dan semua kita pasti mengalaminya. Alhamdulillah pada hari ini, berarti ini adalah bulan yang haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di bulan Rajab. Dan ini adalah sudah tanggal 9, kalau tadi sebelum maghrib tanggal 8 ya. Alhamdulillah di tanggal 9 Rajab 1446 Hijriah ini, ba'da Isya, dengan hujan yang semoga membawa keberkahan, kita membuka detailnya qawamah ini dengan judul kemarahan yang membakar rumah dan perlindungan darinya. Kemarahan yang membakar rumah dan perlindungan darinya. Kalau di PDF yang di tangan di share oleh bapak-bapak di grup itu, kalau tidak salah di halaman 29 saja, 28 29. Karena di halaman yang pertama dan
sampai sebelum halaman yang ke-29 kemarin sudah kita sampaikan, dan beberapa juga setelah judul ini juga ada yang sudah disampaikan. Jadi kitab ini sebenarnya kitab yang baik untuk dipelajari suami dan istri ya, tapi ini kita mulai dengan suaminya dulu, laki-lakinya dulu, karena dialah pemimpin. Kalau alhamdulillah nanti pemimpin ini memahami kitab ini dan bisa mengajarkan kepada istrinya, maka itu baik sekali. Tapi kalau tidak, maka insya Allah ibu-ibu pun juga sepertinya menghendaki untuk diadakan kajian khusus untuk ummahat, dan kita insya Allah juga akan mencoba untuk membacakan kitab ini di hadapan para ummahat. Pada judul ini, judulnya Mughadabat fil Buyut wa Ta'awudun Minasyaiton. Saya artikan dengan bebas, yaitu kemarahan yang membakar rumah dan perlindungan darinya. Ini dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-201. Surat Al-A'raf ayat 201. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina attaqau idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Kita ini semua pasti atau terkadang akan jatuh dalam kelalaian ya. Karena setiap keturunan Adam pasti akan melakukan kesalahan, ya kan? Dan sebaik orang yang melakukan kesalahan apa? Orang yang mau bertobat, ya. Jadi ini menjadi pembuka bahwa kita ini pasti pernah melakukan kesalahan ini. Nggak mungkin nggak. Sepertinya kita semua pernah lalai, ya. Dan kemudian setan memberikan was-was kepada kita ya, untuk melakukan keburukan. Dan ketika seseorang dalam keadaan marah, itu sangat mudah sekali untuk melakukan apa? Kemaksiatan dan kesalahan dan dosa. Maka pada ayat ini ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tanda orang yang bertakwa ya, yang itu menyelisihi dengan orang-orang yang menyimpang. Jadi begini, orang yang bertakwa pun pasti juga akan melakukan apa? Kesalahan. Nanti kita akan tahu bahwa Rasul pun yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam pernah juga ditegur oleh Allah. Kalau Rasulullah yang negur, Allah. Kalau kita, siapa? Kalau salah siapa yang negur kalau kita? Iya kan? Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahwa orang yang bertakwa, ya, ketika dia ini melakukan dosa, ya, melakukan sesuatu yang haram misalnya, atau meninggalkan sesuatu yang wajib, maka dia ini sadar dulu. Setelah sadar, dia tadzakkaru. Dalam ayat disebutkan tadzakkaru, maka dia ingat ya. Ingat ini kan berarti sadar. Orang kalau nggak ingat berarti nggak apa? Nggak sadar ya. Maka ini penting sekali, kata kuncinya di tadzakkaru. Idza massahum ta'if ya. Mas itu kalau dalam ayat lain, jadi orang kalau makan riba itu dia berjalan seperti orang apa? Kesurupan, kena emas ini. Jadi kalau setan memberikan was-was ya, kemudian seseorang itu marah, dan kemudian kalau marah maka was-wasnya dikencengin lagi supaya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang nanti dia menyesal sendiri ketika kemarahannya hilang ya. Maka ketika orang yang bertakwa ini sadar gitu ya, ternyata dia ini sedang diberikan was-was oleh setan, sehingga kemudian kemarahan itu masuk dalam dirinya ya, maka kemudian dia ini segera mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini sadar dulu ya, kemudian mau mengaku kesalahannya. Kalau sadar, oh ini saya salah nih, ini kalau kemarahan ini saya luapkan, ini saya salah ini, maka sadar, kemudian mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian melakukan perbaikan-perbaikan ya. Karena kebaikan itu pasti akan
menghilangkan keburukan. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu pasti akan menghilangkan keburukan-keburukan. Maka orang bertakwa ya, ketika mendapati dirinya diajak setan tadi ya, dan kemudian mau mengikutinya, maka dia segera berhenti, sadar, minta ampun, kemudian memperbaiki. Baik. Jadi ini rumah tangga pada umumnya demikian kan? Rumah tangga orang soleh pun juga mengalami hal seperti ini. Lah apalagi rumah tangga orang yang gak soleh ya. Rumah tangga orang soleh saja mereka mendapati masalah seperti ini ya. Tapi permasalahan yang muncul itu tidak dibiarkan begitu saja bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi orang-orang yang soleh, masalah ini tidak dibiarkan begitu saja mengikuti keinginan setan. Maka orang-orang soleh mengerti, ini makar setan ini. Ketika sadar tadi, langsung berhenti, ini makar setan ini. Maka harus disingkirkan ya, makar setan ini ya, dengan cara tadi berlindung kepada Allah, ya kan, tadzakkaru. Maka kalau orang mengingat Allah, itu berarti dia siap untuk kemudian meminta pertolongan kepada Allah ya, dengan cara tadi berlindung kepada Allah dari kemarahan, berlindung kepada Allah dari kesalahan yang sudah terlanjur dilakukan, dan bahkan kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya diluruskan, kemudian disatukan pendapatnya. Kalau itu ternyata adalah terjadi pada keluarga ya. Baik. Jadi inilah perbedaan antara orang bertakwa, orang soleh yang memiliki permasalahan yang sama dengan orang lain ya, di rumah tangga yang lain sama, dirasuki dengan kemarahan, tapi kemudian orang soleh ini tidak mengikuti makar setan, tapi berhenti dan bahkan menghilangkan makar setan dengan cara tadi ya, mengingat Allah, dia sadar dulu, istighfar, mohon ampun atas kesalahan yang sudah terjadi, kemudian diperbaiki, diluruskan permasalahannya ya, dan kemudian disatukan pendapat-pendapatnya karena ini terkait dengan keluarga. Nah, di sini dalam kitab ini ada contoh-contoh, dan ini masya Allah luar biasa. Kita bisa mengambil pelajaran pada kisah-kisah ini. Contohnya adalah dari sahabat yang paling mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat yang imannya nomor 1 ini ya kan. Ini riwayatnya ada banyak dalam kitab itu, disebutkan kalau tidak salah ada 3, tapi coba saya susun supaya kemudian lebih mudah kita mencerna hadis ini. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh putra beliau sendiri, yaitu Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma ya. Abdurrahman putra Abu Bakar ya, meriwayatkan hadis ini. Kanu ya, anna ashabas suffah kanu unasan fuqara. Bahwa sahabat Nabi yang di Suffah itu adalah manusia-manusia yang apa? Fuqara, yang miskin. Mereka tidak punya harta, nggak punya keluarga, nggak punya tempat tinggal. Makanya tinggalnya di mana? Suffah. Suffah ini bagian masjid yang belakang, kemudian ada atapnya. Maka para sahabat ini tidurnya di belakang masjid yang ada suffahnya, yang ada atapnya. Nanti gantian ketika perpindahan kiblat, Ahlus Suffah jadi depan kan? Ya, makanya masjid Nabi itu tutupnya ada 2, depan dan belakang. Nah, kisahnya itu sebenarnya adalah tempat tidur para sahabat yang miskin, tidak memiliki harta, tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki keluarga, maka tinggalnya di masjid. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di sore hari itu menyampaikan kepada para sahabatnya, maka na'indahu ta'am ya, itsnain falyadhhab
bithalith. Siapa yang punya 2 porsi makanan di rumah, maka tolong bawa serta 1 ahlu suffah. Berarti jadi 3, ya kan? Kemudian maka indahu ta'am arba'a falyadhhab bi khamis bisadis. Siapa yang punya 4 porsi makanan, maka ambil 1 atau 2 orang. Berarti 5 atau 6 jumlah seluruhnya. Kemudian wa anna Abu Bakrin, Abdurrahman mengkisahkan Abu Bakar ternyata membawa 3 ahlu suffah, ya kan, pulang membawa 3 ahlu suffah. Wantalaqa Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bi asrah, dan Rasul pulang ke rumah membawa 10 orang. Nah, jadi para sahabat yang punya makanan diperintahkan untuk membawa saudaranya yang ada di suffah. Dan ini menjadi ruh bagi kita semua, bahwa kalau kita tidak melakukan ini, lah siapa lagi yang mau melakukan? Bisa jadi barangkali ada saudara-saudara kita yang di malam hari seperti ini, atau mungkin sejak pagi tadi belum makan. Kira-kira ini posku. Dan semua yang di sini yang mengerti dan mengetahui kondisi saudaranya, tolong untuk dilaporkan, karena bisa jadi saudara kita itu memiliki rasa ifah, ya. Jadi yahsabuhumul jahilun, apa itu? Orang-orang bodoh itu mengira orang-orang itu kaya karena tidak minta-minta itu. Jadi mensucikan dirinya untuk tidak meminta-minta, padahal memang kekurangan, ya. Itu para sahabat demikian. Para sahabat itu nggak punya, nggak minta-minta, menjaga kesucian, kehormatan dirinya, maka dikira orang kaya. Padahal sangat kekurangan. Maka ini tugas kita semua bersama. Kalau ada saudara-saudara kita yang kok sampai nggak bisa makan, nah ini ruhnya ini. Kita kumpul di sini nih untuk melakukan amal soleh, kan ya. Maka kalau mendengar hadis ini, ya jangan sampai ada di antara saudara kita ini yang kemudian nggak bisa makan, kelaparan. Ya, bawa ke rumah kalau nggak bisa, kan ya. Ya, Pak Mahmud nanti ambil siapa gitu ya, 1 atau 2 orang kalau mengetahui, kan Kak, beliau yang biasa berkunjung kemana-mana sepertinya, ya. Kemudian wa inna Abu Bakar ta'asya indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar sudah bawa berapa tadi? 3. Kemudian pulang ke rumah, ya, bersama Abdurrahman, istrinya. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan nazala alaina adyafun lana qala wa kana abi yatahaddatsu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal lail. Qala fantalaqa wa qala ya Abdurrahman, ya, ufruq min adyafik, ya. Ketika kami mendapati tamu, ya, tamu yang dibawa oleh bapak kami gitu ya, Abu Bakar. Tapi kemudian Abu Bakar ini enggak masuk ke rumah, tapi kemudian pergi lagi menuju rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau Abu Bakar itu nanti makan di rumah Nabi. Terus kemudian memerintahkan Abdurrahman, wahai Abdurrahman, tolong tamu kita ini dijamu. Nah gitu. Ini kalau di hadis yang paling atas nggak disebutkan. Falamma amsaitu ji'na biqurahum, maka ketika sudah mendekati malam, ya, sore berarti ya, petang mendekati malam, maka kami menyiapkan hidangan dan kami suguhkan. Jadi qira itu nama makanan jamuan, itu namanya qira. Fa'abau, tapi mereka ternyata tidak mau makan. Ini padahal datang itu disuruh apa? Suruh makan, tapi nggak mau makan. Faqalu hatta yaji'a abu manzilina fayat'ama ma'ana. Kami tidak mau makan sampai yang punya rumah ini datang dan makan bersama kami. Allah. Kemudian Abdurrahman
mengatakan, faqultu lahum innahu rajulun hadid. Bapakku itu orangnya tegas. Tegas ya, bukan keras. Karena Abu Bakar itu itu baca Quran nangis. Iba kalau melihat orang dibantu gitu. Tapi kalau melihat suatu keharaman kok dilanggar, kewajiban nggak ditunaikan, beliau marah. Tegas sekali. Innahu rajulun hadid. Hadid itu kan besi. Mau disifati bapakku itu kayak besi loh. Bapak saya itu atos banget kayak besi gitu ya maksudnya. Tapi bukan tadi. Makanya saya awali, beliau itu masya Allah lembut sekali. Ya, dengar Quran, baca Quran itu suka nangis. Kemudian beliau Abdurrahman menyampaikan lagi, ini. Wa innakum illam taf'alu khiftu ayyusibani minhu adza. Kalau wahai para tamu ini tidak mau makan ya, saya takut saya ini nanti kena marah bapak, karena saya tadi yang disuruh menjamu tamu ya. Kemudian tetap tidak mau, qala fa'abau ya. Jadi tidak mau kan ya, di hadis yang awal tadi. Maka terus kemudian tamu ini menunggu dan kemudian Abu Bakar bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam makan di rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa beliau Abu Bakar lebih mengutamakan Rasulullah SAW, dan tamunya sudah dijamu, kewajibannya seharusnya sudah tertunaikan karena sudah mengamanahkan kepada putranya dan bahkan kepada istrinya ya. Maka ketika Abu Bakar makan, sampai bahkan disebutkan dalam hadis sampai sholat isya, suliyat isya, sampai kemudian datanglah waktu isya, didirikan sholat isya, summa raja'a, kemudian kembali ke rumah Rasul sampai malam ya. Rasul kemudian agak ngantuk begitu, kemudian izin Abu Bakar pulang. Faja'a ba'da ma madha minal laili masyaallah. Maka kemudian pulang karena sudah malam ya. Qalat lahu imra'atu wa ma habasaka an adyafik. Apa yang menahanmu untuk tidak segera menemui tamumu gitu ya. Ini istrinya, yaitu kalau tidak salah Ummu Ruman, yaitu ibunya Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka kemudian Abu Bakar balik bertanya, au ma asyaitihim, kamu sudah ngasih makan malam mereka gitu ya. Bukankah kamu sudah ngasih makan malam kepada mereka, asya gitu ya. Qalat abau hatta taji, mereka enggak mau sampai kamu datang gitu. Qad uridu fa abau, sudah diberikan tapi mereka tetap enggak mau makan ya. Maka kemudian ketika terjadi percakapan ini, Abdurrahman itu dengar. Wah, ini bahaya ini. Saya masih kena marah nih. Maka fadhabtu, ya aku pergi menyelinap, melipir kemudian bersembunyi gitu ya. Terus kemudian ternyata dipanggil, ya, dipanggil oleh ayahnya. Bahkan setelah dipanggil nggak datang, lebih keras lagi. Ya Gunsar. Gunsar itu terjemahnya banyak, salah satunya adalah jahil. Kan ini, wah tenan ini, kena marah tenan. Orang bodoh gitu ya. Ini waduh di rumah keras surya, ada tamu. Ya, fajadza'a wasabba ya. Maka beliau itu sampai kemudian, oh telingamu putus gitu istilahnya ya. Diundang orang teko-teko kan gitu ya. Dipanggil, artinya mengucapkan kalimat-kalimat, coba ini kan berarti sudah masuk kemarahan ya. Sampai anaknya dikatakan ya Gunsar. Kemudian semoga maksudnya ada suatu kalimat, ini bukan doa tapi memang ini suatu kalimat yang celah gitu ya.
Ya, istilahnya mungkin kalau orang-orang pada mencela di daerahnya masing-masing ada istilah-istilahnya ya. Ya. Kemudian di riwayat yang lain itu di riwayat Imam Muslim, aqsamtu alaika in kunta tasma' sauti illa ji'ta. Aku bersumpah kepada Allah kalau kamu dengar suaraku datang ke sini. Lebih marah lagi. Ya. Maka kemudian pertama dipanggil Abdurrahman kan, terus nggak datang, masih nggak datang, di Gunsar nggak datang lagi sampai sumpah. Ya. Bersumpah kepada Allah kalau kamu dengar ya datang ke sini. Qala faji'tu, maka datanglah. Saya datang menghadap Bapak gitu ya. Fakultu wallahi. Langsung bersumpah. Kan orang mukmin kalau mendengar yang lain bersumpah itu ini enggak sepele. Wallahi ma dzambi. Demi Allah apa dosa saya? Sampai dicela 3 kali. Wallahi ma li dzamb. Aku enggak punya dosa wahai ayah. Kemudian haula'i adyafuk. Mereka kan tamumu. Ya. Fasalhum, coba tanya kepada mereka. Qad ataituhum biqirahum. Aku sudah membawakan hidangan untuk mereka. Jamuan tamu sudah aku siapkan. Fa'abau, tapi mereka tidak mau. Ayat'amu, enggak mau makan hatta taji, hingga engkau datang wahai ayah, gitu ya. Terus kemudian ketika sudah seperti itu, ya, maka beliau Abu Bakar itu menemui tamu. Jengkel sama istrinya, jengkel sama anaknya, sekarang jengkel sama tamunya. Sampai jengkelnya itu ya, bersumpah ya, bersumpah bahwa beliau itu nggak mau makan. Maksudnya tapi kalimatnya mana tadi? Sampai berkata kepada tamunya, kulu lahanian lakum. Kulu lahanian. Kan biasanya orang kalau makan, silahkan makan dengan sangat enak. Makanlah kalian, tuh sudah nggak enak tuh. Mungkin gitu ya. Karena kan sudah lewat malam. Maksudnya biasa makan malam mungkin sebelum maghrib ya. Itu sampai setelah isya belum dimakan-makan. Padahal sudah disuguhkan sore petang tadi. Wes berdedek ya. Makanlah kalian semua, sudah nggak enak itu. Ya. Terus kemudian bahkan beliau berkata, wallahi la at'amuhu abada. Aku nggak makan, aku nggak mau makan. Kamu makan. Padahal mereka mau makan kalau Abu Bakar makan. Dan Abu Bakar bersumpah, aku nggak mau makan. Tapi nanti dalam sarah hadisnya itu ada qaidnya. Maksudnya aku nggak mau makan dalam kondisi marah. Demi Allah, aku nggak mau makan dalam kondisi marah. Atau demi Allah, aku nggak mau makan ya di waktu malam ini. Maksudnya begitu. Karena nanti ternyata di akhir hadis itu, ini kan sumpah yang kemudian dilanggar oleh Abu Bakar sendiri, gitu ya. Maka kemudian di riwayat yang Muslim, kalimatnya tidak hanya tadi kulu lahanian gitu ya. Malakum. Malakum itu kan ya, kalian ini kenapa sih gitu. Malakum alla takbalu anna kirakum. Kenapa kalian ini enggak mau menerima hidangan kami? Kenapa kalian enggak mau makan? Ya. Fa wallahi la at'amuhu lailah. Nah, ini dalam riwayat Muslim, demi Allah aku enggak akan makan malam ini. Maksudnya malam yang mungkin waktunya ini, bukan setelah ini ada malam lagi, malamnya lebih malam lagi kan gitu ya. Qala faqalu fa wallahi la nad'amuhu hatta tad'amah. Kami enggak mau makan sampai engkau makan. Sampai kemudian Abu Bakar mengatakan, fama ra'aitu kasyarrikal lailah qad. Aku enggak pernah lihat malam seburuk ini. Jadi ini malam paling buruk yang pernah aku temui. Wailakum. Sampai gitu. Ini kan istrinya kena marah, anaknya kena marah, tamunya kena marah. Beliau sendiri dalam keadaan marah. Ya, diulang lagi, malakum alla taqbalu anna kirakum. Ya, kenapa sih kalian ini enggak mau makan?
kami sudah menghidangkan makanan untuk kalian, ini makanan kalian. Tapi kemudian setelah begitu kan tegang nih berarti ya, tahu-tahu summa qala amal ula famina syaitan. Oh, sumpah saya yang pertama tadi itu setan, itu dari setan. Terus kemudian halumu kirakum, ayo, mari kita makan. Halumu kirakum, kita makan jamuan ini. Faji abi ta'am, maka kemudian didatangkan lagi makanannya, ya. Dan kemudian fasama, beliau Abu Bakar menyebut asma Allah ketika mau makan, ya, bismillah mungkin ya. Fa'akala wa akalu, maka Abu Bakar makan dan kemudian tamu itu juga makan. Falam ini stop di sini riwayat ini, tahu-tahu besok pagi ketemu Rasul. Tapi sebelumnya terjadi suatu kejadian yang aneh, ya. Maka ketika sudah reda kemarahan Abu Bakar dan kemudian beliau menata dirinya, nggak marah lagi, dan kemudian menyebut asma Allah, kemudian ikut makan, ya. Maka ketika makan itu sampai kemudian Abdurrahman itu sampai bersumpah untuk menyatakan ini benar-benar terjadi, bukan suatu kebohongan. Wa aimullah ma kunna na'khudhu min luqmatin illa raba min asfaliha aktsaru minha. Demi Allah, kami itu makan ngambil satu suapan, ngambil lagi, ngambil dua suapan. Makanan itu yang dihidangkan itu tidak berkurang, bahkan lebih banyak dari pertama dihidangkan. Muncul dari bawah itu kayak tambah lagi gitu. Maka kemudian ketika Abu Bakar sudah makan dan kemudian melihat makanan kok nggak habis-habis ya. Jadi kami dulu pernah juga jamu oleh orang Mesir itu, mungkin satu ruangan ini dari saya sampai belakang itu isinya makanan, padahal kami cuma berdua. Dan itu kalau kami kan nggak biasa makan, mereka makan satu orang satu ayam, kami biasa satu ayam kan untuk 10. Wah, itu nggak habis, dimarahin kami. Waduh, ini kalau suruh makan banyak sekali ya. Jadi kalau kita datang makanan kok nggak kurang, nggak habis, itu pemilik rumah marah. Berarti kita nggak menghormati beliau. Jadi orang Arab begitu. Tapi kan ini Abu Bakar, ini dimakan kok nggak habis-habis ini. Apa nggak pada makan? Enggak, semua makan. Ya. Maka kemudian beliau berkata kepada istrinya, ya ukhta Bani Firas, wahai istriku, maksudnya disebut saudara dari Bani Firas, mahadha, ini apa ini? Ini makanan apa ini? Qalat, kemudian istrinya berkata, la wa qurrati aini. Masya Allah, kan berarti ini suatu pemandangan yang menyejukkan, karena ini adalah berarti keberkahan. Ini kalau di dalam syarah disebutkan ini termasuk karomahnya Abu Bakar. Makanannya dimakan nggak habis-habis. La wa qurrata aini lahiyal an aktsaru minha qabla dzalika bi thalathi marrat. Ini istrinya yang masak, yang menghidangkan, itu mengatakan, demi Allah, makanan yang sekarang itu lebih banyak 3 kali daripada tadi saya hadirkan. Jadi ngerti ya, yang Masya Allah. Maka fa'akala minha Abu Bakar wa qala inna makana dzalika minasyaitan. Ini tadi sudah jadi kemudian beliau makan dan gak habis-habis, akhirnya semuanya kenyang, ya, semuanya kenyang. Terus kemudian besok pagi beliau langsung datang ke Nabi Muhammad SAW. Ya. Wa kana bainana, nah ini terus kemudian disebutkan bahwa Abdurrahman menyebutkan bahwa ada antara kami dengan suatu kaum itu perjanjiannya sudah selesai. Terus kemudian kami dibagi menjadi 12, dan setiap satu orang dari 12 itu ada pasukannya. Dan kemudian Abu Bakar itu membawa makanan yang tadi malam itu kepada Nabi, dan kemudian seluruh 12 dan semua pasukannya itu makan semuanya kenyang. Jadi dari malam sampai pagi keberkahannya, Masya Allah. Baik, jadi ini kisah ini Masya Allah suatu gambaran dan kondisi keluarga, ya. Dan ini sahabat mulia Abu Bakar memberikan keteladanan kepada kita. Ya, beliau ini sudah kita rekam tadi ya,
Beliau sebenarnya orangnya lembut, ya, senang membantu orang gitu ya. Tapi kalau kemudian ada suatu kewajiban yang kok kurang, tidak segera dilakukan, ya beliau marah. Ya, tamu itu kan tanda keimanan seseorang. Kalau ada tamu dijamu itu kan tanda keimanan seseorang. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Ya, maka muliakan tamunya. Lah ini kok tamunya Abu Bakar nggak dimuliakan? Itu kan ini kewajibannya Abu Bakar, harusnya udah diamanahkan kepada anak dan istrinya, tapi kenapa nggak dilakukan? Maka beliau marah saat itu. Tapi terus kemudian beliau baru tahu ternyata, oh mereka semua sudah melakukan, tapi ternyata tamunya tidak mau makan. Dan sebenarnya nanti kemudian di hadis yang panjang itu disebutkan ketika Abu Bakar datang ke Rasul dengan membawa makanan itu, faqala ya Rasulullah baru wahanithu. Mereka ini tamu-tamu saya ini orang yang baik-baik memenuhi sumpahnya, sedangkan aku yang menyalahi sumpahku. Ya kan? Bersumpah tadi nggak makan gitu ya. Tapi para ulama mengatakan nggak makan pas marah. Jadi Abu Bakar ini nggak perlu bayar kafarah yamin, ya kan? Faqala, maka kemudian Abu Bakar ketika, loh kenapa? Maksudnya Rasul nggak ngerti kisahnya kan? Ya kan? Tadi malam kok ada yang sumpah-sumpah, yang tamunya bener sumpahnya, saya nggak bener sumpahnya. Maka terus kemudian Abu Bakar mengkisahkan dari awal tadi. Kemudian Rasul malah bersabda, bal anta abarruhum wa akhyaruhum. Bukan, justru kamulah orang yang banyak kebaikannya, banyak ketaatannya kepada Allah, dan kamulah orang yang terbaik di antara mereka. Qala walam tablughni kafaratun. Maka kemudian Abdurrahman mengatakan, aku nggak ngerti kalau bapakku itu membayar kafarat yaminnya. Ini. Makanya terus kemudian para ahli hadis mensyarah kalimat yang terakhir ini, oh iya Abu Bakar itu tidak menyalahi sumpahnya. Maksudnya beliau nggak mau makan ketika marah, mungkin begitu. Itu disebutkan oleh Imam Nawawi. Jadi ini beliau ini laki-laki yang masya Allah luar biasa. Ya. Mau mengakui kesalahan padahal nggak salah misalnya. Nggak salah, yang salah tamunya. Kenapa tamu kok malah menghukumi tuan rumah? Suruh datang, suruh makan. Kan nggak sopan. Tamu sudah datang, suruh makan, ya makan kan gitu ya. Nggak malah, aku nggak mau makan kecuali tuan rumahnya datang. Lah, ini tamu yang nggak sopan. Tamu kok malah menghukumi tuan rumah. Harusnya tamu itu seperti mayit kan gitu. Mau diapa-apain sama tuan rumah kan terserah. Maksudnya dihidangkan apa, suruh makan apa, terserah. Gitu. Ini malah, ya itu sarahnya sampai seperti itu. Jadi Abu Bakar nggak salah gitu. Harusnya tamu itu yang manut gitu ya. Tapi kok malah menghakimi tuan rumah harus begini dan begitu. Enggak, harusnya ya sopan lah ya begitu. Maka Abu Bakar ini luar biasa kebaikannya, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, sudah melakukan kewajibannya sangat baik, ya, sudah ditunaikan, tapi kemudian sekelas beliau was-was setan itu muncul dan kemudian beliau marah. Tapi ingat ya, bahwa Abu Bakar kemudian bisa mengatakan bahwa sumpahnya yang pertama itu dari setan tuh. Langsung tahu gitu loh. Nah ini yang sulit kadang kita itu, itu tadi tuh marahku itu mesti setan tuh. Bukan terus malah semakin meluap kemarahan kita ya. Tapi berhenti, oh iya marah pertama tadi tuh setan tuh. Dan itu disampaikan. Orang pada tahu kan gitu. Wah ini yang marah tadi saya setan. Berarti semua langsung, oh berarti reda tuh kemarahan. Dan kemudian bismillah menyebut nama Allah, berarti ingat kepada Allah. Maka kemudian tidak jadi mengikuti sumpah yang pertama, nggak mau makan gitu ya. Terus kemudian mau makan ya, dengan bismillah dulu ya, mengakui kesalahan ya, tidak diteruskan ya, dan kemudian melayani tamu, masalah selesai malam itu juga. Nah ini kadang kita itu kan nggak begitu toh, marah sampai berapa hari, berapa pekan, berapa bulan jangan-jangan tahun. Dan itu terkumpul seperti bom nuklir siap meratakan tidak hanya rumah tangga kita, rumah tangga orang lain juga
marahin gitu ya. Jadi inilah yang harus kita sadari bersama ya, dari kisah yang luar biasa dari seorang yang mulia yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, memberikan contoh kepada kita untuk kemudian segera kita sadar kalau marah itu datangnya dari setan, itu bukan dari diri kita ya. Marah itu datangnya dari setan, bukan dari diri kita. Maka segera ingat dan kemudian nyatakan, ini setan nih, itu. Atau para pendahulu kita yang soleh itu kalau tadi ya, ayat tadi di awal tadi surat Al-A'raf 201 ya, itu meskipun secara umum menyatakan bahwa orang bertakwa itu kalau punya masalah ya, maka dia bisa memperbaiki masalahnya dengan cara ingat kepada Allah. Nah, masalah yang disebutkan ini salah satunya adalah kemarahan ya, makanya disebutkan di tempat ini. Padahal sebenarnya nggak hanya itu, nggak hanya kemarahan saja. Masalah kita di rumah kan banyak gitu ya. Bahkan jangan-jangan itu adalah suatu kesalahan-kesalahan kita ya, nggak sabar, marahan gitu ya. Bahkan memang kita mau bikin makar gitu ya, naudzubillahi min dzalik ya, mempersulit istri, mempersulit anak-anak, itu kan naudzubillahi min dzalik. Jangan biarkan itu terus berlalu, tapi justru para pendahulu kita yang soleh itu kalau terpleset ketika diberi was-was oleh setan dan mengikuti, maka segera tahu, oh kesalahannya itu, awalnya ini, awalnya itu. Maka coba kita cooling down, istilah kalau marah itu ya, tapi gimana ya? Bisa nggak ya? Nah, makanya nanti caranya berikutnya, kalau nggak bisa seperti Abu Bakar kan Masya Allah luar biasa, marah, terus, ini dari setan. Ayo ya makan. Hilang. Kita bisa nggak gitu tuh? Ya, sama istri itu kan kalau naudzubillah min dzalik, nanti kalau pada marah itu apa yang keluar dari lisannya, apa yang siap maju dari anggota badannya, terus kemudian diem, udah kayak es batu dingin banget gitu ya. Oh, itu sehari 2 hari sampai istri ketakutan gitu ya. Abu Bakar langsung seketika malam itu pecah suasana, jadi riang. Bahkan Masya Allah, makanannya jadi berkah gara-gara tadi setannya disingkirkan, makar setan disingkirkan. Baik. Contoh kedua yang dalam kitab ini disebutkan, walaisa fi baiti Abi Bakar fahasb fahada Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, Nabiyul Karim ya, alaihi afdhalus salat wa atammut taslim. Nabi kita ini, keluarga Nabi kita, ya, Nabi Muhammad SAW, itu juga pernah beliau itu memarahi istri-istrinya dan kemudian menghajar, mendiamkan istri-istrinya sebulan penuh. Ya, dan beliau tidak menemui istri-istrinya. Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, jadi hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini panjang juga hadisnya. Abdullah bin Abbas ini sangat perhatian terhadap Al-Quran dan dalam masalah makna, pemahaman, tafsir ya. Maka beliau ini ketika menemui Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya, ketika ini berarti sepeninggal Rasul dan Abu Bakar, beliau bertanya kepada Umar, sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, tentang 2 wanita istri Nabi yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla ya, dalam surat At-Tahrim ayat yang keempat, in tatuba ilallahi faqad saghat qulubukuma. Kalau kalian berdua bertobat kepada Allah, maka sungguh hati kalian itu condong kepada kebaikan. Ditanya, wahai Umar, ini belum, saat itu nggak bisa, pengen bertanya kepada Umar, nggak ada kesempatan. Maka Abdullah bin Abbas ketika haji bersama Umar bin Khattab, dan kemudian dalam perjalanan haji itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu agak meninggalkan barisan karena mau buang hajat. Maka Abdullah bin Abbas mengikutinya. Beliau membawa air ya, dan kemudian setelah selesai dari buang hajatnya, beliau memberikan air itu untuk kemudian sahabat Umar wudu. Dan ini
Masya Allah, pelajarannya langsung kita dapatkan bahwa termasuk di antara yang bisa menghilangkan kemarahan itu kan wudhu ya. Artinya kalau seseorang sudah terbiasa bahwa kalau dari apa batal atau apa itu wudhu. Ya ini kan sahabat Umar, Masya Allah, ke kamar mandi, buang hajat, terus selesai, terus kemudian wudhu. Ya, jadi biasakan diri kita untuk kemudian dalam keadaan suci. Ya. Dan kemarin sudah disampaikan di makom kemarin bahwa laki-laki pemimpin itu usahakan dalam keadaan suci, ya, dalam keadaan wudhu, memiliki wudhu. Maka ketika sedang selesai wudhu itu selesai, terus kemudian bertanya, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, siapa sih dua wanita istri Nabi yang disebut oleh Allah itu, gitu ya. Wa ajabalaka ya Ibn Abbas, kamu ini ahli tafsir, ya. Maksudnya nggak tahu kok ya kan. Itu ya Hafsah dan Aisyah itu radhiyallahu taala anhuma. Ya, maka kemudian Umar bin Khattab mengkisahkan kisah yang panjang ini. Kuntu ana wajarin li minal ansar fi Bani Umayyah. Ya, saat itu aku bersama tetangga Ansor, ya. Kan muhajirin ya, maka istilahnya dipersaudarakan ya dengan Ansor. Ya, Umar bin Khattab ini tinggalnya di Bani Umayyah, ya, Bani Umayyah bin Zaid. Dan di situ tetangganya namanya Aus bin Khala bin Abdillah al-Ansari. Aus bin Khala bin Abdillah al-Ansari. Ya. Kuntu ana wajarin li minal ansar fi Bani Umayyah bin Zaid wa hum min awalil Madinah. Letaknya di Madinah dataran tingginya, dan itu sekitar 3 atau 4 mil. Berapa kilo itu? 1 mil, 1 kilo lebih atau kurang? Berarti ya 5 kilo lah ya gitu ya. Sekitar 4 atau 5 kilo. Lumayan kan jalan 4-5 kilo. Kalau sini Tegalrejo berapa kilo? Jauh ya? 9 Pak? Oh 9, setengahnya ya? Berarti besok ke sana ya, kapan-kapan? Jalan apa? Maksudnya ngajinya itu loh, Rebu gantian di sana. Kayaknya sudah lama nggak ditengok. Jangan-jangan udah lupa Bapak-bapak. Al-Fatih itu aslinya Tegalrejo. Ya. Maksudnya 9 kilo ya deket lah ya. Nah, ini Umar bin Khattab itu jaraknya ke Madinah ya, ke rumah Nabi itu sekitar 4 kilo atau 5 kilo ya. Lumayan jauh kan ya. Maka kemudian beliau itu menyampaikan wa kunna natanawabun nuzul ala Nabi. Kami janjian sama tetangga kami tadi Aus ya, untuk gantian datang ke Nabi ya. Kalau sehari kamu, sehari saya ya. Faida nazaltu ya, kalau kemudian saya hari ini datang ke Nabi, nanti malam aku akan sampaikan apa yang aku dapatkan dari wahyu atau ada kabar apa di Madinah kepadamu. Nanti gantian ya. Ketika saya kerja, kamu yang turun ke Nabi, cari berita apa saja atau ada pelajaran apa, nanti malam kita bertemu dan tolong disampaikan apa yang kamu dapatkan. Dan ini kita ulang lagi, dulu juga pernah kita sampaikan, apapun profesi kita semua, maka para sahabat itu sangat luar biasa dalam mencari ilmu sampai mau gantian. Ya kan? Ya, saya tak kerja hari ini, kamu cari belajar ya. Gantian, besok saya yang belajar, kamu yang kerja. Ini kan ya katanya kita ini umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan cuman pemimpin laki-laki itu jangan mementingkan hanya mencari maisha, hanya cari duit gitu. Cari ilmu itu juga sangat penting. Cari duit ya penting gitu. Cari ilmu ya penting. Lah kok nggak cari ilmu, nggak cari duit? Iya. Golek duit ya angel. Ra itu balik bengi ya ora tau ngaji. Nauzubillah min dzalik. Apa ngaji wae? Kan ya enggak, ya tetap dua-duanya dilakukan gitu ya. Atau bahkan enggak tahu ini yang bapak-bapak yang kaya-kaya ini ya kayak apa? Saking banyak duitnya lupa ngaji gitu kan. Bahaya. Ini loh, lihat para sahabat Nabi itu juga bekerja gitu, tapi juga ngaji gitu. Nah, ini padahal ngaji sepekan sekali, katanya tadi butuh
izin apa enggak ya kalau nggak datang gitu ya. Ya nggak gitu, nggak perlu gitu. Harusnya nggak perlu diwajibkan kemudian harus datang ngaji. Itu kebutuhan kita masing-masing kok, ya kan? Ngaji seperti ini kebutuhan kita masing-masing untuk menghadapi masalah besok hari. Ya kan? Kita besok punya masalah banyak gitu ya. Tapi kalau nggak punya ilmu ya runyam hidup kita ini. Ya. Nah, makanya ini, masya Allah, dan kemudian kisahnya panjang. Bahkan disebutkan di sini. Nah, ini faedah yang lain. Wa kunna ma'asyara Quraisy naglibun nisa. Falamma qadimna 'alal ansar idza qaumun yaklibuhum nisa'uhum. Kami ini orang Quraisy, laki-laki Quraisy, kami ini yang memutuskan perkara kalau sama wanita. Kami ini yang menguasai mereka. Tapi ketika kami datang ke Madinah, ya, kami mendapati suatu kaum yang laki-lakinya itu dikuasai oleh wanita. Fatafiqa nisa'una ya'khudna min adabi nisa'il ansar. Maka wanita-wanita kami, istri-istri kami itu ngambil akhlaknya wanita-wanita Ansar dan kemudian ikut-ikutan berani sama suami. Ya. Oh, kalau ini fasakhabat alayya imraati. Nanti di riwayat yang lain Umar itu pulang kemudian bicara dan nadanya agak tinggi gitu ya. Biasanya ya diem kan istrinya kan gitu ya, diem manut gitu ya. Tapi ini enggak, ini jawab, bales, teriakin ganti. Umar bin Khattab diteriaki wanita. Terus kemudian ketika seperti itu ya, wanitanya, maksudnya istrinya, walima tungkiru an uraji'uk. Kenapa kamu mengingkari kalau aku kemudian menjawabmu? Tambah lagi kan ya. Lah ini udah bales nada tinggi masih kok ditanya Umar, loh, kamu kok mengingkari perbuatan saya ini? Gitu. Fa wallahi, sampai bersumpah. Inna azwajan nabi, istri-istri nabi itu juga jawabin nabi. Waduh. Bahkan mereka, salah satu di antara mereka itu kemudian menghajar nabi. Diamin nabi di siang hari bahkan sampai malam. Wah, ini kan panjang banget ini. Tadinya kan biasanya istrinya diem kalau di ini jawab bahkan ngasih dalil. Iya. Wah, ngasih dalil ini. Fa'afza'ani dzalik. Maka Umar bin Khattab ini, ini saya ini sangat kaget melihat istriku seperti ini. Aku ini sangat kaget. Faqultu laha qad khaba man fa'ala dzalika minhun. Saya tidak menunjukkan kepada istrinya, tapi sungguh celaka ya salah seorang di antara mereka yang melakukan hal ini kepada Nabi. Summa jama'tu alayya thiyabi, maka kemudian beliau memakai pakaian yang pantas, kemudian turun dan kemudian ternyata masuk ke rumah Hafsah. Faqultu laha, ay Hafsah, atughadibu ihdakunna nabi? Apa kalian itu pernah marah sama Nabi? Salah seorang di antara kalian, istri-istri Nabi itu pernah marah sama Nabi? Seharian? Sampai malam masih marah? Qalat, na'am. Hafsah bilang, iya. Wah, ini Umar dalilnya bener. Wah, istriku bener ya. Ini tadi istrinya, ini anaknya kan itu. Ya, maka fakultu qad khabat wa khasirat. Wah, sungguh dia ini celaka dan sengsara. Apakah dia merasa aman kalau kemudian Allah itu marah gara-gara Rasulnya itu marah gitu ya? Karena Rasul dibuat marah, maka apakah kalian tidak merasa aman dari kemarahan Allah Azza wa Jalla? Ya. Maka kemudian kalian bisa celaka ya, dimarahin Allah. Maka kemudian Umar bin Khattab menyampaikan, dan ini biasanya permasalahan rumah tangga. Kamu jangan minta banyak kepada Nabi. Ya. Kemudian juga kamu itu
jangan bantahi Nabi gitu. Ini anaknya ini pertama, kalau kamu pengen apa-apa gitu ya, jangan minta kepada Nabi, karena Nabi kalau nggak punya ya nggak ngasih gitu ya. Jangan minta yang lebih kepada Nabi, jangan jawabin Nabi, jangan diemin Nabi, salini ma badalaki. Kalau kamu mau minta, mintanya sama saya. Jangan minta sama Nabi. Ya. Dan kemudian kamu jangan cemburu sama tetanggamu itu. Tetangganya maksudnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kamu jangan cemburu kepada tetanggamu itu kalau dia itu lebih cantik dan lebih dicintai Nabi. Ya, sampai begitu kan. Dan saat itu keadaannya disebutkan wa kana qad tahaddatsna anna Ghassan tana 'alal khail litaghzuna. Saat itu Ghassan itu suatu kaum yang arahnya ke Najd gitu ya. Itu siap-siap ya memakaikan kaki-kaki kuda mereka untuk memerangi Madinah. Saat itu kondisinya juga saat itu ya. Terus kemudian terjadilah pergantian tadi ya, antara Umar bin Khattab dengan saudaranya, tetangganya tadi, Aus ya. Dan kemudian suatu malam ya, datanglah saudaranya itu setelah dari Madinah. Kemudian malam, ini sudah malam, kemudian tidak biasa gedor-gedor pintunya Umar dengan keras. Tapi kemudian yang seperti itu masih mungkin pertama nggak dengar, agak keras, nggak, terus digedor-gedor, kemudian dikira kan sudah tidur ya. Maka kemudian saudaranya ini tidak hanya gedor-gedor tapi juga teriak ya, apakah kamu sudah tidur? Ya. Maka terus kemudian Umar bin Khattab tidak tidur tapi mungkin nggak dengar tadi ya, terus kemudian membuka dan kemudian bertanya kepada tetangganya ini, ada apa ya? Ma huwa ya qad hadatsal yaum amrun azim, pada hari ini terjadi suatu perkara yang sangat besar, dahsyat ya. Ma huwa aja'a Ghassan, apa itu, telah datang pasukan Ghassan gitu. Qala la bal a'dha min dzalik, tapi lebih ngeri daripada itu. Dan lebih dahsyat ya, talaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nisa'ahu ya, Nabi telah menceraikan istri-istrinya ya. Maka kemudian Umar bin Khattab ya, dan disebutkan bahwasanya Ibnu Abbas dari Umar, beliau berkata, faqala i'tazalan nabi azwajahu faqultu khabat Hafsah wa khasirat. Maka ketika mendengar itu, wah ini Hafsah ini celaka, ini rugi dia ya. Waqad kuntu adzunnu hadza yushiku ayyakun, aku sudah mengira ini akan bakal terjadi. Umar bin Khattab itu memang mulhim jadi kayak mau tahu apa yang terjadi gitu. Fa jama'tu alayya thiyabi, lagi beliau pakai pakaiannya, kemudian sholat fajar di masjid Nabi ya. Fadakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam masyrubatin lahu. Masyrubah itu suatu ruangan untuk menyimpan makanan ya, jadi tempatnya lebih tinggi. Kalau ini ada atapnya, nanti ada lantai yang kedua tapi tidak terlalu tinggi ya, tapi itu membedakan dengan lantai yang pertama. Bahkan jadi jangan dikira rumah itu enggak, tingkat itu enggak boleh ya. Ternyata ada ini masyrubah. Bahkan Nabi ketika datang dari hijrah itu kan tinggal di sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, dan ternyata itu rumahnya tingkat ya kan. Tapi Rasul kemudian memilih yang di bawah. Masyrubah ini adalah tempat untuk menyimpan makanan ya, dan kemudian beliau itu menghindari atau tidak menemui para istrinya, dan kemudian beliau tinggal di tempat tersebut ya selama sebulan ya. Maka kemudian ketika beliau Umar bin Khattab ini datang sholat fajar ya, tapi kemudian sebelumnya itu beliau masuk ke rumah Hafsah, tapi kemudian didapati Hafsah ini nangis ya kan. Fa idza hiya tabki faqultu ma yabkik alam akun hadzartuki hadza, apa yang membuatmu nangis
kan aku sudah memperingatkan kamu kan tentang kejadian ini gitu ya. At-talaqakunna Nabi, apakah Nabi menceraikan istri-istrinya? Maka Hafsah mengatakan dengan ketika nangis, la adri, aku nggak ngerti. Ha huwadza mu'tazil fil masyrubah, itu beliau sedang menyendiri di tempat masyrubah. Fa kharajtu faji'tu ila mimbar, maka kemudian tadi kan sholat bersama Nabi, masuk ke rumah Hafsah, terus kemudian keluar lagi ke masjid, lihat ada kelompok laki-laki mungkin berzikir atau apa, berdoa, ada yang nangis ya di antara laki-laki itu. Tapi kemudian kan Umar pengen ngerti ini benar nggak dicerai gitu ya. Maka kemudian beliau mencoba untuk masuk dan minta izin ya, minta izin. Di situ ada seorang budak yang menjaga rumah Rasul ya, namanya Robah, seorang budak hitam menjaga rumah Rasul. Kemudian beliau berkata kepada Robah untuk kemudian minta izin. Umar minta izin, tolong sampaikan kepada Nabi. Fadakhala gulam, maka budak ini masuk. Fakalaman Nabi, kemudian menyampaikan kepada Nabi kalau Umar minta izin masuk. Kemudian keluar, faqala kalamtun Nabi wa dzakartuka lahu fasomata. Aku udah bilang sama Nabi, tapi Nabi cuma diam. Terus kemudian wah nggak bisa masuk nih. Terus lagi Umar, waduh kemana ya? Udahlah ke masjid aja gitu ya. Kumpul sama laki-laki tadi itu yang nangis. Ini pada nangis kenapa? Terus yang kedua sama, mintakan izin Umar masuk gitu ya. Begitu sama, aku sudah bilang ke Nabi, kemudian beliau hanya diam. Sampai yang ketiga juga demikian ya. Terus kemudian Umar mau pergi radhiyallahu taala anhu, tapi terus kemudian dipanggil, Nabi telah mengizinkanmu masuk. Qad adzina lak. Fadakhaltu ala Rasulillah sallallahu, maka aku masuk ke masrubahnya Rasul. Fa idza huwa muttaji'un ala rimal hasir, maka beliau itu sedang muttaji'un itu bertelekan ya, maksudnya tidur sambil bersandar gitu ya. Dan itu di sebuah tikar yang enggak ada kasurnya ya, dan kasurnya tikarnya itu dari pelepah kurma. Dan kemudian beliau disebutkan memakai satu bantal, bantalnya itu kulit ya, dalamnya ada sabutnya kurma lah ya atau apa ya, diisi gitu. Maka kemudian ketika Umar masuk ya, dan kemudian beliau salam ya, bahkan beliau Umar bin Khattab melihat bahwa di punggung Rasul ini ada bekas pasir ya, karena tikar ya, yang dipakai itu ya. Kemudian fasalam tu alaihi summa qultu wa ana qaim, saya salam dan kan dalam keadaan Rasul sedih itu kan. Dan Umar mengetahui nggak mau duduk ini, mungkin nggak mau lama-lama kan ya, salam dan kemudian dalam keadaan berdiri beliau ya Rasulullah bertanya langsung poinnya gitu ya, nggak macam-macam. Setelah dijawab salamnya dan kemudian Umar bertanya, ya Rasulullah atolakta nisa'ak, ya Rasul apakah engkau menceraikan istri-istrimu? Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam farafa ilayya basarihi ya, jadi ngajak Rasul diajak bicara itu nggak lihat Umar. Terus kemudian ketika ditanya baru diangkat kepala beliau dan melihat Umar, dan beliau menjawab la. Allahu Akbar. Umar langsung alhamdulillah Hafsah dicerai kan gitu kan ya, salah satu istri itu anaknya. Fakultu Allahu Akbar summa qultu wa ana qaimun astanisu, masih berdiri dan beliau pengen mengucapkan kalimat-kalimat yang pengen membuat Rasul bisa senyum gitu ya, mikir apa ya, ya Rasulullah lau ra'aitani wa kunna ma'asyara Quraisy naglimun nisa. Ini dikisahkan, ya Rasulullah, ya kalau engkau melihat kami ini kan orang-orang Quraisy biasanya menguasai wanita ya. Ini dikisahkan. Fala maqadimna Madinah, ketika kami datang ke Madinah ini gitu ya, maka ada suatu kaum yang mereka itu dikalahkan sama istri-istrinya gitu ya. Terus kemudian Rasul fabda sama senyum Rasul.
Tapi kan tadi ngomong aja nggak dilihat gitu. Itu bisa senyum. Pertama senyum, alhamdulillah, kan itu ya Umar. Terus kemudian nggak cukup itu aja. Summa qultu ya Rasulullah lau ra'aitani. Ya Rasulullah, kalau engkau melihat tadi aku masuk ke rumahnya Hafsah, ya, dan kemudian aku mengatakan kamu itu janganlah cemburu sama tetanggamu yang cantik itu, dan dia memang dicintai sama Rasul gitu. Aku udah mengatakan itu sama Hafsah ya Rasul. Terus Rasul fabtasama, senyum lagi. Kan berarti dua. Berarti ini aman nih, kan Rasul senyum aman. Maka setelah Rasul senyum itu fajalas tuh, maka aku duduk. Berani duduk. Masya Allah, ini adab luar biasa seorang sahabat mulia Umar kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian setelah duduk, ya, hina ra'aituhu tabassam farafa'tu basari fi baitihi. Maka setelah duduk itu baru beliau Umar bin Khattab berani melihat yang lain, rumahnya itu sekitar. Jadi tadi masuk itu nggak berani lihat apa-apa, pokoknya langsung nunduk ngomong kepada Rasul, terus dijawab Rasul, senyum-senyum, baru duduk, terus baru melihat yang lain, kan boleh duduk ya. Maka kemudian setelah melihat sekeliling rumah, ya, beliau sampai mengatakan fawallahi ma ra'aitu fi baitihi syai'an yaruddul basar ghaira ahabati thalatha. Jadi demi Allah, ya, aku ketika melihat rumah Rasul itu enggak ada sesuatu yang saya lihat kecuali hanya 3 kulit saja, ya, yang sudah disamak, ya. Faqultu ya Rasulullah ud'ullah. Kemudian aku ketika setelah melihat itu, kan ini kan pengen membuka pembicaraan kan ya mestinya. Tadi udah senyum-senyum gitu ya. Terus ini apa ya, ngomong apa lagi ya? Lihat-lihat dulu kan gitu ya. Terus kemudian ternyata ya Allah, Rasulullah kok rumahnya isinya cuman 3 kulit saja ini. Ya. Padahal ini tempat menyimpan makanan loh. Mas Rubah itu tempat menyimpan makanan dan tidak ada macam-macam, nggak ada apa-apa. Maka ketika nggak ada apa-apa itu, maka ya Rasulullah, Umar bin Khattab berkata, wahai Rasul, berdoalah kepada Allah untuk semoga Allah meluaskan, ya, kepada umatmu. Fa inna Faris wa Rum, karena Persia dan Romawi itu qad wusi'a alaihim, Allah telah meluaskan mereka dan memberikan kepada mereka dunia, wa hum la ya'budunallah, padahal mereka nggak beribadah kepada Allah ya Rasul. Tadi kan Rasul bersandar kan, muttaqian kan, fajalasa. Wah, ini nggak biasa ini. Kalau biasa santai kan santai gitu kan ya. Ini habis santai Umar bilang begitu, langsung Rasul duduk fajalasa, dan kemudian Rasulullah SAW itu kalimatnya agak keras. Au fi hadza anta ya ibnal Khattab. Ya, ini dalam riwayat lain ada kalimat yang apa kamu meragukan apa yang kamu ragukan wahai anak Khattab, gitu, enggak dipanggil Umar. Ya, ini agak keras sudah di kalimat ini, ya. Inna ulaika qaumun qad ajilu thayyibatihim fi hayatid dunya. Mereka itu suatu kaum yang sudah disegerakan oleh Allah kebaikan-kebaikannya di dunia ini. Maka kemudian fakultu ya Rasulullah istaghfirli. Wahai Rasulullah, mohonkan ampun ya kepada Allah untukku gitu ya, karena tadi sudah berbicara nggak baik gitu ya. Maka terus kemudian selesai pembicaraan dan Rasul tetap di situ ya, dan tapi alhamdulillah kabarnya nggak benar ya. Umar ya agak seneng karena berarti tidak terjadi sesuatu yang tersebar. Biasanya ini disebarkan oleh orang-orang munafik ya. Maka kemudian beliau bersumpah untuk tidak masuk selama sebulan kepada istri-istrinya. Maka kemudian di malam yang ke-29, wa kana qala ma ana bidakhilin alaihinna syahran. Kenapa ini terjadi? Ternyata ada beberapa hal ya, ada beberapa hal yang disebutkan oleh para ulama. Ternyata Hafsah itu pernah membocorkan rahasia Nabi kepada Aisyah. Kalau tidak salah itu disebutkan di hadis yang lain. Kisahnya mirip ini tapi lebih pendek hadisnya. Kalau ternyata di hari Aisyah itu Rasul datang ke Ummu Ibrahim, Maria Al-Qibtiyah.
Terus ini harus saya kabarkan ini kepada Aisyah gitu. Jadi itu adalah rahasia Rasul tapi ternyata disebarkan, maka beliau marah. Tapi ternyata ada hal yang lain yang di surat At-Tahrim itu ya, madu, masalah madu itu kan ya. Dan Rasul juga sudah menyampaikan ini jangan disampaikan ya, rahasia. Tapi ternyata disampaikan ke istri-istrinya yang lain, maka kemudian Rasul memarahi semua istrinya. Ya. Jadi sampai sebulan ya, dan kemudian datang pertama kepada Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Maka kemudian ketika datang kepada Bunda Aisyah kaget, loh ini kan baru 29 ya Rasul. Aku sudah menghitung gitu. Iya, menghitung hari, ditinggal Rasul sebulan betapa sakitnya. Itu wong sahabat laki-laki ada yang melihat sehari, tidak melihat sehari saja gusar. Lah apalagi istrinya gitu ya. Nah, Masya Allah, ini dihitung tenan ini ya 29 lah sudah datang gitu. Padahal sebulan katanya. Nah, kemudian Rasul bilang ya sebulan itu ada yang 29 dan ya, bulan ini masih begitu. Maka kemudian Allah menurunkan ayat-ayat untuk memilih gitu ya, untuk memilih apakah milih Nabi, milih Allah dan Rasulnya atau dipisah secara baik-baik dan diberikan mut'ah gitu ya, apa yang mereka inginkan, tapi habis itu diceraikan dengan baik-baiknya. Maka kemudian Aisyah diminta untuk kalau kamu nggak bisa jawab sekarang, lalu kamu pulang ketemu sama kedua orang tuamu, maka musyawarahkan dengan mereka gitu ya. Jadi terus kemudian kalau urusan yang seperti ini demi Allah ya Rasul, bapak ibuku nggak mungkin menyuruh aku untuk berpisah denganmu gitu, nggak mungkin. Masalah yang seperti ini jelas aku memilih Allah dan Rasulnya gitu ya. Gitu. Ya, jangan bilang ke yang lain ya. Masih bilang gitu. Maka terus kemudian turun ke istri-istri yang lain dan kemudian semuanya ternyata jawab sama seperti Bunda Aisyah bahwa mereka semua memilih Allah dan Rasulnya untuk kemudian ternyata hidup dengan keadaan yang sederhana gitu. Meskipun sebenarnya bisa kaya karena Rasulullah memiliki banyak harta gitu ya, punya wakaf juga Rasul gitu, untuk membiayai keluarganya gitu ya. Jadi kisah ini adalah sebuah kisah yang ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah kena teguran oleh Allah Azza wa Jalla ya, gara-gara tadi pengen membuat ridho istri-istrinya gitu ya, dengan melakukan suatu hal yang tidak diridhoi oleh Allah ya, tapi kemudian ditegur oleh Allah. Dengan itulah kemudian Rasul marah sama istri-istrinya, aku kena tegur gara-gara kalian. Gitu. Jadi ternyata marah, tapi kemudian kemarahan Rasul itu tidak diungkapkan dengan banyak kalam, tapi Rasul diam, terus kemudian pergi. Ya. Jadi tidak banyak kata, banyak kemudian apalagi melakukan suatu perbuatan, ya tidak. Tapi ini menunjukkan bahwasanya rumah Rasul pun itu pernah ya diliputi ya dengan kemarahan yang tapi ternyata Rasul ketika marah itu tidak melakukan apa-apa kecuali menghindari istri-istrinya. Tapi ini juga menjadi suatu pelajaran ya. Benar kan yang dikatakan Umar tadi, wanita itu seharusnya, ini harusnya kan di hadapan wanita ya, kalau ada suaminya kemudian mengatakan apa, apalagi marah gitu, itu jangan jawabi gitu. Kalau marah kok jawabi gitu ya, maka kemarahan ini bisa membuahkan sesuatu yang bisa memisahkan antara suami istri. Itu bahaya ya. Apalagi tadi minta sesuatu yang lebih, ini kan masalah bagi setiap keluarga. Wanitanya minta macam-macam padahal suaminya belum bisa, maka takutnya kalau suaminya melakukan hal-hal yang haram untuk mendapatkan harta itu dan kemudian untuk memenuhi keinginan istrinya, kan celaka semua tuh, baik suaminya maupun istrinya celaka ya. Jadi masalah nafkah minta lebih gitu ya, apalagi tadi jawabi, apalagi suami didiemin, itu bahaya. Nah ini ngomongnya sama ibu-ibu harusnya ya. Ya. Makanya ini menjadi kisah yang menjadi pelajaran bagi kita semua untuk ya kalau marah jangan melakukan apa-apa gitu ya, jangan banyak kalam ya. Cukup diem, tapi ya jangan niru Rasul lama-lama sebulan gitu ya.
Janganlah. Seperti Abu Bakar saja. Selesaikan malam itu gitu. Ya, selesaikan malam itu dan katakan ini datangnya dari setan nih. Saya salah ya. Kemudian perbaiki, luruskan permasalahan dan satukan kalimatnya dengan istri kita. Bahkan nanti di akhir itu kalau bisa, kalau pas marah itu ya malah istrinya dipeluk katanya gitu. Syekh Mustafa Al-Adawi memberikan saran ya, kalau pas marah itu malah sekalian aja dipeluk gitu. Ya. Taib. Kemudian contoh yang lain, ini ada 2 contoh lagi, tapi ini pendek yang ketiga, mungkin yang keempat insyaallah kita sampaikan pada pertemuan yang mendatang. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'di radhiyallahu taala anhu, ya, ini keluarga Ali bin Abi Thalib, ya kan. Ali bin Abi Thalib, bahwa dalam riwayat ini disebutkan bahwasanya kalau ada nama yang disukai oleh Ali bin Abi Thalib itu adalah nama yang diberikan oleh Nabi kepada beliau, yaitu Abu Turab. Ya, ada kisahnya kenapa dipanggil Abu Turab. Ya. Ya, ternyata beliau punya masalah dengan Fatimah dan marah. Bayangkan, yang dimarahi siapa? Yang dimarahi putrinya Rasul, dan itu pemimpin wanita surga. kurang apa ini kan ya? Dimarahi orang mulia juga kan ya. Dan ketika marah itu, ya, maka beliau fakharaja fattaja'a ilal jidar fil masjid. Maka beliau keluar dari rumah dan kemudian bertelekan, ya, tiduran bersandar menghadap ke dinding masjid. Ya. Antum kalau perhatikan kan ya, sakit banget kan ya. Coba ini antum kan ini dinding ya. Itu yang bawah biasanya bisa buat ngaca, itu hitam kan gitu ya. Itu antum pernah kan gitu? Marah terus kemudian belum waktu sholat datang ke masjid terus tiduran lihat itu dinding itu. Tiduran lihat dinding kan melas gitu. Laki-laki kayak gini kan kasihan. Tapi itu kan bahwa ketika marah kan mungkin pas berdiri atau apa itu akhirnya daripada kemarahan muncul pergi aja tidur. Memang begitu, itulah petunjuk Rasul. Kalau kita marah sedang berdiri duduk, kalau sedang duduk apa tiduran atau berwudu sholat misalnya. Ya. Jadi ini senang banget Ali bin Abi Thalib dipanggil Abu Turab karena kisahnya beliau marah dan kemudian dipanggil ketika ngerti punggungnya kan nggak ngerti Rasul masuk kan karena lihat tembok gitu. Diusap oleh Rasul debu yang nempel di punggung yang sebelahnya itu dan kemudian ijlis ya Abu Turab, duduk wahai Abu Turab gitu ya. Nah, terus kemudian tentunya dapat nasihat wallahu ta'ala alam, selesai masalah ya. Tapi kita nggak ngerti ini marahnya kenapa. Nggak ada kisahnya, dicari di mana-mana belum ketemu. Tapi ini pernah marah. Jadi orang-orang mulia itu pernah marah. Saya yakin saya antum juga pernah marah. Tapi semua keluarga orang-orang soleh ini selesai semua. Abu Bakar selesai, Ali bin Abi Thalib selesai, Rasulullah juga selesai, dan semuanya memilih Allah dan Rasulnya. Artinya kembali kepada Allah dan Rasulnya. Tidak kemudian mengikuti hawa nafsunya. Maka yang seperti ini menjadi pelajaran bagi kita. Terperincinya qawamah itu letaknya ada pada kemarahan tadi itu. Jadi kalau antum pemimpin itu ya jangan marahan. Kalau marahan ya bahkan disebut laisa syadidu bisur'ah, ya, orang yang kuat itu bukan yang menang gulat gitu ya, yang kuat gitu ya, tapi yang kuat itu yang bisa menahan amarah. Terus bahwa orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Ya. Maksudnya kuat apa? Kuat imannya, kuat ya, dia bisa menahan amarahnya. Bahkan kalau seseorang bisa marah tapi kemudian dia menahan amarahnya, maka dijanjikan oleh Rasul nanti di hari kiamat dia boleh memilih bidadari yang matanya jeli. Disuruh milih, bisa marah tapi nggak marah. Gitu. Ternyata balasannya juga luar biasa. Jadi antum kalau pas marah bisa nggak ingat bidadari yang akan antum pilih gitu ya. Tapi nanti itu yang di surga. Ya, kalau bisa seperti itu, semoga bisa selesai saat itu juga. Kemudian nggak marah gitu ya. Dan
Yang terakhir sebenarnya ini ada satu kisah atau kesimpulan saja. Jadi ada sahabat ya, ini kesimpulannya begini, mereka suami istri tapi istrinya ini kaya raya dari keturunan yang mulia, anaknya Utbah bin Rabi'ah, namanya Fatimah bin Utbah. Ini menikah dengan seorang laki-laki tapi kemudian dia banyak uangnya, bahkan memberikan kepada suaminya itu harta. Jadi kalau suaminya mau mendatangi dia, terus kemudian dia mengingatkan bapaknya, pamannya, orang-orang mulia, sekali, 2 kali, 3 kali, itu enggak apa-apa. Akhirnya pas capek, banyak masalah, mau nemu istrinya, masih dikatain begitu, jengkel. Di mana bapakku, pamanku yang... Terus kemudian jawabnya, itu dikirimmu, kalau kamu ikut mereka masuk neraka. Gitu. Ya kan, meninggalnya kafir. Masuk neraka. Kemudian dia lapor kepada Khalifah Utsman bin Affan, saat itu khalifahnya Utsman. Kemudian dipilihlah 2 sahabat mulia untuk menghakimi mereka, menjadi hakim bagi mereka berdua. Tapi belum sampai ke rumah mereka itu sudah akur. Para hakim itu nggak boleh masuk. Udah, kami udah damai, udah selesai masalah, nggak ada apa-apa, silahkan pulang. Jadi hakim ini yang satu pengen, oh saya akan memisahkan mereka. Yang satu hakimnya, enggak, saya tidak mau memisahkan 2 orang mulia. Karena kalau hakim ini sudah datang, sudah tabayun, sudah ada semua mengutarakan, kemudian hakim ini saling bermusyawarah, memutuskan sesuatu, maka mereka nggak ada pilihan kecuali mengikuti hakim tersebut. Sudah nggak ada pilihan. Kalau dipisah berarti pisah, selesai. Gitu. Nah, jadi ternyata kalau kita punya masalah itu jangan sampai ngundang orang ketiga gitu. Kalau bisa selesai di rumah kita, tutup pintunya. Gitu. Kalau udah sampai ke yang ketiga, keempat, kelima itu runyam. Jadi ini kita sebagai seorang pemimpin, ya tahanlah kemarahan kita ini, ya. Dan kita ngerti kemarin bahwa istri kita itu diciptakan dari sesuatu yang bengkok, gitu ya. Kalau kita luruskan berarti kita menceraikannya, maka kita nikmati saja dengan kebengkokannya. Gitu. Maka insya Allah rumah tangga akan tetap bisa berjalan dengan harmonis, insya Allah ya, karena begitulah petunjuk Nabi kita yang mulia SAW dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ketika mereka mendapati masalah dengan istrinya, mereka mau memaafkan, mereka menahan amarahnya, ya, terus kemudian mereka memberikan nasihat. Sudah seperti itu. Baik, barakallahu fikum, ini dulu yang bisa disampaikan. Mohon maaf terlalu panjang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman, sahabat-sahabat yang super, sudah kita dengarkan super sekali nasihat-nasihat dari guru kita dari kitab Ta'amul Baina Zaujain, ya, betul ya? Baik. Dan ternyata memang ada banyak kesimpulan. Ternyata kalau kita melihat atau mencermati kisah dari Abu Bakar tadi, memang ternyata laki-laki atau suami itu harus bisa pintar bermain peran, Ustaz ya. Jadi ketika marah, kemudian dia tahu nih kapan dia harus berhenti, dan setan memang sebagai tertuduhnya, gitu ya. Kemudian yang kedua, ternyata keluarga Rasul dan para sahabat itu tidak selamanya baik-baik saja, artinya banyak masalah, dan justru masalah-masalah itu kemudian kita jadikan pelajaran, termasuk tentunya yang paling penting adalah bagaimana kemudian menyelesaikan masalah itu sehingga tidak berkepanjangan. Baik, dan tadi ya satu poin tadi bahwa terperincinya qawamah itu, ini menarik sekali adalah pada kemarahannya. Ini keren sekali menurut saya nasihatnya, bahwa ternyata kelihatan rijal betul itu ketika dia ada pada posisi marah. Mau seperti apa? Rijal kan kuat kan ya? Rijal itu kuat. Kalau kuat tuh yang paling bisa nahan marah. Maksudnya. Oh gitu ya. Nyambung kan hadisnya? Nyambung, Masya Allah. Iya. Saya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah terlibat diskusi dengan beberapa ikhwah begitu, saling sharing tentang bagaimana menyikapi istri yang ngambek begitu. Istri yang ngambek. Ada salah seorang ikhwah yang bilang, pokoknya kalau
istri saya salah, saya dulu yang minta maaf. Jadi apapun kesalahannya, siapapun yang memulai tetap dia meminta maaf dulu. Saya nggak terima sebenarnya. Ya. Jadi prinsipnya gini, kalau salah kita luruskan siapa yang salah, salahnya apa begitu, sehingga tahu siapa yang harus minta maaf dulu. Nah, sebenarnya seperti apa, Tat? Maksudnya apakah benar prinsip dari teman saya itu bahwa wis pokoknya ngalah wae lah, apapun kesalahannya wis kowe minta maaf dhisik gitu. Nanti selesai begitu, atau ya sudah kita dudukkan, kalau memang yang salah saya akan minta maaf, kalau yang salah kamu ya kamu harus minta maaf begitu. Nah, seperti apa, Tat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini sudah kadung dipraktekkan sama Pak Febri. Bagaimana? Enggak ya. Silakan Ustaz. Taib. Dulu pernah disampaikan kalau tidak salah bahwa sifat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu terpotret dalam surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatim minallahi lintalahu walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Makanya fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Ini tentunya juga masuk ke dalam istri-istri beliau, ya kan? Bahwa Rasul SAW itu sifatnya nggak keras hatinya, nggak kasar perangainya, gitu ya. Kalau begitu mesti akan kabur tuh para sahabat, gitu ya. Begitu pula mungkin istri-istrinya, gitu ya. Tapi ternyata beliau itu memiliki sifat yang pemaaf. Bahkan ya sudahlah, kalau kamu punya salah sudah saya maafkan sebelum kamu minta maaf, gitu kan ya. Sudah dimaafkan. Dan kemudian mau mengajak mereka bermusyawarah untuk kemudian mengambil suatu keputusan, gitu ya. Baik, jadi ini yang memang perlu kita kedepankan pada diri kita sebagai seorang laki-laki, itu jangan kasar, jangan hatinya keras, dan ya jadilah orang yang mudah memaafkan, gitu ya. Tapi kalau antum nggak setuju bahwa laki-laki itu kalau istrinya salah terus minta maaf, ya enggak apa-apa kan. Kalau nggak setuju juga nggak apa-apa kan, gitu ya. Tapi terus apa yang harus hadir pada diri antum? Kalau dia nggak minta maaf terus antum nggak maafin gitu, kan enggak, ya kan? Kalau dia nggak minta maaf, antum kalau perlu sampaikan supaya dia belajar kepada diri kita. Jadi itu bukan untuk melemahkan diri kita di hadapan wanita. Kalau dia salah kita minta maaf, kalau saya salah mesti saya juga minta maafnya berkali-kali gitu. Enggak. Kamu itu yang salah, tapi saya sudah memaafkan sebelum kamu minta maaf. Gitu kan? Oke. Kalimat ini aja yang perlu kita atur. Ya. Oh begitu ya, Masya Allah. Tapi ngomong itu pun juga enggak dengan nada yang keren kan, gitu ya. Enggak. Ya betul, untuk supaya Masya Allah ya, suamiku mau memaafkan aku padahal aku belum minta maaf. Itu semoga ketika kita punya salah, kita pun senang. Jadi toh, mosok jaluk maaf karo istri kan, gitu ya. Semoga dia juga mau seperti kita. Dia mau memaafkan kita sebelum kita meminta maaf kepadanya. Sama seperti dulu kalau kita sampaikan ayat tentang kita ini nggak boleh curang seperti para penakar timbangan itu, mutaffifin, ya kan, wailulil mutaffifin. Kenapa? Kita maunya diservis tapi kita nggak menservis, ya. Kita maunya dia minta maaf, kita juga nggak mau minta maaf kalau salah. Nggak boleh begitu. Kalau kita mau dia minta maaf, ya kita minta maaf kalau salah, seperti itu, ya. Jadi wallahu ta'ala alam, ya enggak apa-apa yang seperti itu, enggak harus seperti itu, tapi memang coba cari cara untuk kemudian memperbaiki istri atau bahkan memperbaiki diri kita itu dengan cara-cara yang lembut gitu. Ya, enggak harus minta maaf sama istri juga enggak apa-apa, wong yang salah dia kan, gitu. Ya, untuk menjadi pelajaran juga. Tapi sikap kita harus tadi lembut, enggak boleh kasar. Salah jaluk ngapura, malah aku sing kon ngapura. Koyo sing duwe utang nek ditagih malah nesu malah gitu. Kan kayak gitu ya. Wallahu taala alam isab.